Sebanyak 3 bank sentral di Asia Pasifik mengguncang pasar dengan keputusan suku bunga di luar ekspektasi yang mencerminkan risiko perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian global. Bank Sentral Selandia Baru pada 8 Oktober memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, 2 kali lipat lebih besar dari perkiraan mayoritas analis, menyusul pelemahan aktivitas ekonomi dan sentimen bisnis. Pada hari yang sama, Bank Sentral Thailand justru mempertahankan suku bunga meski prospek pertumbuhan melemah, BAT menguat, serta gubernur baru yang cenderung dovish. Sehari kemudian, Bank Sentral Filipina mengambil langkah mengejutkan dengan memangkas suku bunga 25 basis poin, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan tidak adanya perubahan. Rangkaian kebijakan Bank Sentral tersebut menegaskan meningkatnya ketidakpastian domestik yang semakin diperburuk oleh kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menjabat di Januari lalu. Ya, selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street yang anjlok pada perdagangan di hari Jumat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meningkatkan tensi konflik dagang dengan China, menyusul langkah Beijing yang memperketat pembatasan ekspor logam tanah jarang. Trump juga mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 100% terhadap impor dari China, serta memberlakukan pengendalian ekspor untuk perangkat lunak penting buatan Amerika Serikat. Kita lihat data selengkapnya untuk bursa Amerika. Pada perdagangan di hari Jumat, Dow Jones Industrial Average yang ditutup turun 1,9% ke level 45.479, S&P 500 anjlok 2,7% ke level 6.552, Nasdaq Composite yang jatuh 3,56% ke level 22.204. Dari bursa Eropa, pemirsa, bursa saham Eropa yang anjlok pada perdagangan di hari Jumat lalu ataupun di akhir pekan yang menghapus seluruh kenaikan mingguan. Kekhawatiran baru terhadap perang dagang yang dipicu oleh ancaman tarif terkini dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang kepercayaan investor. Stoxx 600 ditutup turun 1,25% ke posisi 564,16, DAX Jerman turun 1,5% ke 24.241, CAC Prancis yang merosot 1,53% ke posisi 7.918. Grup Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk akan menggarap proyek pembangkit listrik di kawasan smelter nikel di Halmahera Timur. Proyek senilai 10 triliun rupiah tersebut akan digarap setelah anak usaha Petrindo menyelesaikan akuisisi terhadap 90% saham PT Gunadarma Integra. Emiten Grup Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk akan menggarap proyek pembangkit listrik di kawasan smelter nikel di Halmahera Timur dengan nilai investasi sekitar 10 triliun rupiah. Proyek itu akan digarap setelah anak usaha perseroan yakni PT Volta Daya Energi Indonesia menyelesaikan akuisisi terhadap 90% saham PT Gunadarma Integra. Adapun PT Gunadarma Integra akan mengembangkan proyek pembangkit listrik berkapasitas 680 MW di kawasan industri terintegrasi Veni Haltim Industri Park, Halmahera Timur, Maluku Utara. Nilai proyek tersebut diestimasi mencapai 600 juta US dollar atau setara dengan 10 triliun rupiah dengan target pelaksanaan pembangunan proyek selama 28 bulan. Sementara itu PT Volta Daya Energi Indonesia merupakan anak usaha yang baru didirikan Cuan pada tanggal 10 Juli 2025. Pendirian Volta Daya diproyeksikan akan memperkuat jaringan bisnis perseroan di sektor energi. Selain itu, langkah ini dinilai sejalan dengan strategi pengembangan usaha jangka panjang perseroan yang sebelumnya dikenal dengan fokus utama di sektor pertambangan batu bara, logam mulia, dan pasir silika. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Bumi Resources Tbk terus melakukan diversifikasi bisnis di luar sektor batubara setelah resmi mengakuisisi tambang mineral asal Australia Wolfram Limited. Langkah ini dianggap menjadi strategi penting untuk memperkuat portofolio bisnis perseroan. PT Bumi Resources Tbk atau Bumi sukses menyelesaikan proses akuisisi Wolfram Limited, perusahaan tambang mineral asal Australia. Bumi mengakuisisi 99,68% saham Wolfram senilai 696 miliar rupiah dan akan menyelesaikan sisa 0,32% saham pada akhir Oktober 2025. Total nilai transaksi mencapai 698 miliar rupiah atau setara dengan 6,35 juta dolar Australia. Advisor Bumi Resources Christopher Fong mengungkapkan Wolfram akan mulai produksi emas pada Juni 2026. Dalam 12 bulan pasca produksi ditargetkan dapat menghasilkan 75.000 hingga 100.000 ons troy emas per tahun. Bumi juga berencana mengembangkan portofolio non-batu bara lain di Indonesia maupun Australia dalam 6 hingga 12 bulan ke depan.
Analis Korea Investment and Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menilai akuisisi ini akan menjadi langkah strategis bagi bumi dalam diversifikasi bisnis. Meski belum berdampak besar dalam jangka pendek, namun mulai tahun 2026, Wolfram diperkirakan menjadi sumber pendapatan baru dari komoditas emas dan tembaga. Harga saham bumi dianggap wajar di level Rp160 per saham. Berbagai sumber untuk ID Action. Emiten farmasi PT Soho Global Health Tbk memperoleh fasilitas kredit korporasi dari PT Bank HSBC Indonesia dengan nilai maksimal Rp350 miliar untuk mendukung kebutuhan modal kerja dan kas operasional perusahaan serta anak usaha. Fasilitas tersebut ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh Soho bersama dua anak usahanya yaitu PT Soho Industri Farmasi dan PT Parit Padang Global yang bertindak sebagai debitur. Perseroan menjelaskan dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan keperluan umum korporasi, baik di tingkat induk maupun anak usaha. Transaksi ini disebut memberikan fleksibilitas keuangan tambahan bagi Soho dalam menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan bisnis. Soho menilai dukungan perbankan dari HSBC akan memperkuat struktur pendanaan perusahaan di tengah peningkatan permintaan produk farmasi dan kesehatan. Ya, perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas usai Presiden Donald Trump memperketat kebijakan perdagangan terhadap Beijing dan Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif hingga 100% terhadap seluruh ekspor China ke Amerika Serikat disertai dengan pembatasan atas ekspor perangkat lunak mulai 1 November 2025. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas usai Presiden Donald Trump kembali memperketat kebijakan perdagangan terhadap Beijing. Trump di akhir pekan lalu mengumumkan rencana kenaikan tarif hingga 100% terhadap seluruh ekspor China ke Amerika Serikat, disertai dengan pembatasan baru atas ekspor perangkat lunak penting mulai 1 November. Kebijakan tersebut diumumkan 9 hari sebelum berakhirnya masa keringanan tarif yang saat ini masih berlaku. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas keputusan Beijing yang memperluas kontrol ekspor terhadap mineral langka, komponen penting dalam industri teknologi seperti kendaraan listrik, mesin pesawat, dan radar militer. Trump menyebut langkah China mengejutkan menandai keretakan terbesar dalam hubungan kedua negara dalam 6 bulan terakhir. Selain tarif baru, Trump juga mengancam akan membatasi ekspor pesawat dan suku cadangnya ke China. Sumber di lingkaran pemerintah Amerika Serikat menyebut Gedung Putih sedang menyiapkan daftar tambahan produk yang akan menjadi target kebijakan baru ini. Trump bahkan meragukan rencana pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan 3 minggu lagi di Korea Selatan. Adapun pernyataan Trump memicu kepanikan di pasar global, salah satunya indeks S&P 500 yang anjlok lebih dari 2%, menjadi penurunan harian terbesar sejak April. Berbagai sumber untuk ID Action.